Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut materi kita ya. Kita lanjut materi kita. Silakan siapkan buku pulpen AD-nya, kemudian siapkan juga alat tulisnya. Ya, nanti bagian hal-hal yang penting silakan digarisbawahi ya. Baik, silakan buka buku kalian pulpen AD-nya di halaman 115. Ya, halaman 115. Nah, di sini materi kita adalah tentang memainkan alat musik melodis. Ya, memainkan alat musik melodis. Alat musik melodis itu adalah alat musik yang dapat membunyikan nada ataupun melodi, ya, yang dimana kita atau kalian pasti sudah pernah dengar ya, do re mi fa sol la si do ya. Nah, jadi alat musik melodis itu adalah alat yang bisa membunyikan atau memainkan nada ataupun melodi, ya. Nah, di buku kalian juga ada keterangannya di situ. Nah, silakan itu digarisbawahin ya. Digarisbawahin, alat musik melodis adalah alat musik yang dapat membunyikan melodi atau nada do re mi fa sol la si do. Itu digarisbawahin. Nah, selanjutnya itu ada beberapa jenis tangga nada ada beberapa jenis alat musik, Mas Bapak ya. Ada beberapa jenis alat musik melodis. Yaitu diantaranya misalnya ada pianika, kemudian ada recorder, ataupun misalnya gitar dan lain sebagainya. Ada banyak ya alat musik melodis ya. Contoh alat musiknya ya. Nah, di sini di halaman 116 ya, di halaman 116 di situ ada gambar dari recorder ya. Ada gambar dari recorder. Nah, kebetulan Bapak juga lagi tidak ada recorder di sini ya. Kita juga jarang ya, kita jarang pakai alat musik recorder karena cukup sulit belajarnya. Cukup sulit belajarnya, berbeda dengan ketika kalian belajar pianika ya. Kalau belajar pianika kan lebih gampang untuk kalian semua ya, lebih gampang. Sedangkan kalau misalnya kita untuk belajar recorder memang butuh disiplin serta kerja keras lah ya, supaya kalian bisa mainkan alat musik ini. Nah, di sini kita cukup lihat aja ya dari gambar ya. Penting kalian paham dulu cara memainkan nada di recorder ya. Nah, coba kalian perhatikan alat musik recorder dimainkan dengan cara ditiup ya. Seperti yang ada seperti contoh gambar yang ada di buku kalian, itu ada gambar anak laki-laki sedang meniup recorder ya. Jadi benar-benar ditiup. Nah, sedangkan pianika dimainkan dengan cara meniup selang peniup dan menekan touch ya. Oke. Nah, di sini ada cara memainkan recorder. Perhatikan posisi tangan ketika memainkan recorder. Posisi yang tepat adalah tangan kanan di bagian bawah dan tangan kiri di bagian atas recorder. Ya, nada-nada akan dihasilkan apabila kau meniup lubang-lubang yang ada pada recorder. Jadi, kalau kalian perhatikan di buku kalian itu ada tabelnya tuh. C, D, E, F, G, A, B, C ya. Atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, kemudian di sebelah kirinya ada keterangan tentang jari-jarinya. Ya, ada tangan kiri. Di tangan kiri itu kalian membutuhkan ibu jari, kemudian jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Sedangkan nanti di tangan kanan kalian butuh jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Ya, jadi tiga kiri dan 4 kanan ya. Nah, di sini kalian perhatikan, kalau misalnya bulatannya itu bulatan berisi penuh ya, diwarnain hitam ya, itu artinya ditekan atau di lubangnya itu ditiup. Karena kalau kita perhatikan recorder ini kan ada lubang-lubangnya ya, ada lubangnya. Nah, jadi nanti jika kalian mau mencoba di rumah, kalian perhatikan
Ketika kalian ingin membuat nada do atau ingin menghasilkan nada do, kalian harus tekan atau tutup semua lubang yang ada. Ya, kalian tutup semua lubang yang ada. Kemudian jika kalian ingin menghasilkan nada re, kalian buka satu lubang dari bawah. Ya, lubang pertama, ya, lubang paling depan, paling pertama. Itu kalian buka, sisanya itu ditutup. Ya, jadi yang warnanya hitam itu ditutup, sedangkan yang dia bulat lingkaran doang, ya hanya lingkaran saja, dia itu dibuka, ya dibuka, jadi dibuka lubangnya, tidak ditutup. Ya, kemudian untuk menghasilkan nada mi, kalian buka dua lubang dari bawah, sisanya ditutup. Begitu juga selanjutnya nanti nada F, ya tiga lubang dari bawah, ya 1, 2, 3 itu dibuka, yang lainnya ditutup, ya ditutup. Begitu selanjutnya cara memainkannya sampai nanti kalian mainkan nada do yang paling kanan, nada do tinggi, ya dimana kalian buka lubang pertama, lubang kedua, ketiga, keempat, kelima, ya kemudian lubang ke tujuhnya, ya lubang ketujuh kalian buka juga, sedangkan nanti yang lubang ke-8 sama lubang ke-8 sama lubang yang ke-6 itu kalian tutup, ya. Nah, di bawah juga ada keterangannya. Kalau misalnya lingkaran saja, lingkaran putih, dia lubangnya lubangnya itu dibuka, ya. Itu kebalik keterangannya. Ya, itu keterangannya kebalik yang di buku. Yang bulat lingkaran saja itu lubangnya dibuka. Kalau yang dia berisi penuh itu lubangnya ditutup. Itu di kalian perbaikin di buku kalian, itu terbalik, ya itu kebalik dia. Jadi kalau lingkaran biasa saja, lingkaran putih, dia lubangnya dibuka, sedangkan kalau dia lingkaran hitam, ya lingkaran hitam dia itu ditutup, ya itu kalian perbaiki di buku, itu kebalik keterangannya. Oke, nah begitu nanti cara memainkan pianika. Jadi kalian buka kalian misalnya mau bikin nada do, ya kalian tutup dulu semuanya, tutup, kemudian ditiup. Nah, nanti nada yang dihasilkan dari tiupan kalian itu akan membunyikan nada do. Ya, nanti begitu juga nada re, nanti kalian buka satu, buka kelingkingnya, ya. Kalian tiup, itu akan menghasilkan nada re. Seperti itu, dan selanjutnya sampai nanti ketemu do paling tinggi yang tadi, ya, sebelah kanan. Oke. Nah, itu untuk cara bermain dari recorder. Sekarang coba perhatikan di halaman 117. Ya, di halaman 117 di sini ada cara memainkan pianika, ya, ada cara memainkan pianika. Perhatikan posisi tangan ketika memainkan pianika. Tangan kiri digunakan untuk memegang pianika dan tangan kanan digunakan untuk menekan tuts pianika. Ya, sedangkan mulut meniup pipa pianika. Nah, di sini selama kita belajar pianika, masih ada beberapa di antara kalian itu yang masih memainkan pianika itu pakai dua tangan. Ya, artinya apa? Kalian menekan tutsnya, menekan tutsnya itu kalian menggunakan dua tangan. Kalian pakai tangan kiri, kalian pakai tangan kanan. Nah, sedangkan sebenarnya cara bermain pianika yang benar itu adalah cukup menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya itu digunakan untuk memegang pianikanya. Persis seperti gambar yang ada di buku kalian, gambar anak laki-laki yang meniup pianika itu. Ya, jadi dia kalau kalian perhatikan, ya tangan kirinya itu memegang pianikanya, ya, sedangkan tangan kanannya yang digunakan untuk menekan tuts piano. Ya, jadi caranya seperti itu sebenarnya bermain pianika. Bukan kalian gunakan dua tangan, ya, untuk menekan. Kalian gunakan tangan kiri untuk menekan tuts sebelah kiri, kalian gunakan tangan kanan untuk menekan tuts sebelah kanan. Bukan seperti itu. Itu cara bermain yang salah ketika kalian bermain pianika. Ya, itu cara memainkan pianika yang salah. Cara yang benar itu adalah tangan kiri memegang pianikanya, tangan kanan digunakan untuk menekan setiap tuts yang ada dalam pianika tersebut. Ya, seperti itu ya caranya ya. Jadi next ke depannya mudah-mudahan kalian tidak salah lagi.
Ya, ingat, tangan kiri digunakan hanya untuk memegang pianikanya. Itu kenapa setiap pianika, kalau misalnya kalian perhatikan bagian bawahnya, ya, itu ada karet di bawahnya yang bisa kalian masukkan yang kalian bisa masukkan tangan kalian ke dalam situ. Ya, ketika kalian masukkan tangan kiri kalian ke dalam situ, nah kalian lebih nyaman memegang pianikanya. Jadi nggak usah takut pianikanya jatuh. Seperti itu. Ya. Jadi next kedepannya diharapkan kalian mampu menggunakan pianika atau memainkan pianika dengan cara yang benar. Ingat ya, tangan kiri tidak digunakan untuk menekan touch pianika, tapi tangan kiri itu digunakan hanya untuk memegang bagian bawah pianika. Sedangkan yang menekan touch pianikanya itu adalah tangan kanan. Ya, itu kalian perbaiki di rumah cara bermain kalian. Ya, yang merasa dirinya masih bermain atau menggunakan tangan kiri untuk menekan touch pianikanya, kalian perbaiki di rumah, latih di rumah, kalian biasakan ya supaya kalian dapat bermain pianika dengan cara yang benar. Oke. Selanjutnya, silakan kalian buka di halaman 128. Ya, di halaman 128 di sini materinya adalah tentang pola lantai dalam tari kreasi daerah. Ya, pola lantai dalam tari kreasi daerah. Pola lantai tari kreasi daerah umumnya merupakan tarian yang dilakukan secara berkelompok. Secara umum, ya, pola lantai tari kreasi daerah. Jadi sini yang kita bahas adalah pola lantainya. Ya, jadi pola lantai dalam tari kreasi daerah umumnya merupakan tarian yang dilakukan secara berkelompok. Artinya di kebanyakan ya, atau secara umum setiap daerah itu melakukan tari kreasi daerahnya itu menggunakan pola lantai secara berkelompok. Jadi bukan per orang ataupun misalnya 2 atau 3 orang, namun berkelompok banyak orang. Ya. Itu kalian garis bawahin ya, di garis bawahin. Pola lantai tari kreasi daerah umumnya merupakan tari yang dilakukan secara cara berkelompok. Itu di garis bawahi. Nah, perhatikan salah satu contoh tari daerah asal Aceh, yaitu tari Seudati. Nah, itu ada gambar bagaimana contoh pola dari tari Seudati ya. Ada contoh pola dari tari Seudati yang asalnya dari daerah Aceh. Kalian perhatikan itu ada 2 pola lantai yang disorot ya. Itu pertama adalah pola horizontal dan yang kedua itu adalah pola zigzag ya. Nah, dia kalau pola horizontal dia berarti dia dari kiri ke kanan ya, atau dari kanan ke kiri sama aja ya. Penting dia lurus. Nah, sedangkan satu lagi itu ada pola zigzag. Ya, ada zigzag. Ada 2 di depan, ya selang-seling ya. Selang-seling. Depan, belakang, depan, belakang. Nah, itu zigzag, pola zigzag ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang contoh pola lantai yang digunakan dalam tari Seudati, itu kalian bisa jawabnya dengan pola lantai horizontal dan pola lantai zigzag ya. Nggak perlu lagi kan harus menjelaskan pola lantai itu apa, karena kemarin-kemarin bahkan sebelum-sebelumnya mungkin kalian sudah pernah belajar tentang pola lantai, jadi nggak harus jelasin lagi sekarang ya pola lantai itu apa ya. Nah, selanjutnya tarian ini juga memiliki makna membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk berjuang melawan penjajah. Nah, gambar berikut merupakan gambar contoh bentuk pola lantai dalam tari kreasi daerah. Nah, di sini ada 5 contoh pola lantai, ya, ada 5 contoh pola lantai yang digunakan oleh penari dalam menarik tari kreasi daerah. Ya, ada 5 contoh pola lantai. Ya, ada 5 contohnya yang sering digunakan. Ingat ya, yang sering digunakan dalam suatu tarian kreasi daerah. Ya, ada 5 jenis. Yang pertama itu adalah pola lantai vertikal. Kalian bisa lihat ada gambarnya di buku juga. Ya, di buku ada gambarnya bagaimana
posisi dari setiap penari ditentukan. Yang pertama itu pola lantai vertikal, yaitu penari membentuk garis lurus ke depan atau ke belakang. Jadi bisa dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, sama aja. Yang penting dia lurus ke depan, ya. Kemudian ada nomor 2 itu ada pola lantai menyilang. Jika kalian lihat dia itu dicontohkannya ada 5 lingkaran, ya. Artinya di sini kalian untuk melakukan satu pola lantai menyilang itu membutuhkan minimal atau paling sedikit kalian membutuhkan 5 orang, ya. Jadi kalau misalnya kalian hanya berempat, ya belum tentu itu menjadi pola menyilang, ya, atau pola lantai silang. Nah, jadi untuk melakukan pola lantai silang ini kalian harus minimal ya 5 orang, ada 5 orang. Ya, yaitu penari membentuk garis menyudut ke kanan ataupun ke kiri. Kalian perhatikan, ya. Dia bisa dari jadi sebenarnya dia seperti tanda X, ya, sebenarnya, ya. Seperti tanda X, dia benar-benar silang. Ya, benar-benar silang seperti ini, ya. Silang. Yaitu pola lantai menyilang. Yang nomor 2, kemudian nomor 3 itu pola lantai horizontal. Nah, pola lantai horizontal ini seperti yang Bapak jelaskan tadi, itu dari kiri ke kanan, ya, lurus seperti ini, dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri, ya, sama saja. Kemudian ada pola lantai melengkung, yaitu penari berbaris membentuk garis melengkung. Nah, pola lantai melengkung ini bisa melengkung ke depan, ya, melengkung ke depan ataupun melengkung ke belakang, sama aja, ya. Jadi itu bisa dibalik dia sebenarnya. Oke. Jadi di pola lantai melengkung ini juga kalian yang minimal butuh 5 orang, ya. 5 orang penari, karena kan ya namanya kelompok yang minimal berempat ataupun berlima, ya. Nah, itu untuk pola lantai melengkung, jadi bisa melengkung ke depan ataupun melengkung ke belakang, sama aja. Kemudian yang kelima itu adalah pola lantai zigzag, yaitu penari berbaris membentuk garis zigzag atau berliku-liku, ya. Jadi bisa seperti contoh yang di buku kalian yang nomor 5, ya, ada 2 dulu, 2 ke belakang, kemudian 1 ntar ke depan, ya, dari belakang ke depan, ke belakang, depan, ke belakang lagi, ya. Jadi dia seperti, kalau di sini karena dia menggunakan 5 orang penari, dia seperti bentuk huruf M, ya. Depan, belakang, depan, belakang. Nah, tapi nanti kalau misalnya kalian ada banyak, ya kalian tinggal lanjutkan aja, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, sampai semua penari mendapatkan posisinya masing-masing. Ya, jadi itu ada 5 contoh pola lantai yang digunakan dalam tari kreasi daerah. Kalian harus hafal itu, ya. Yang pertama tadi pola lantai vertikal, pola lantai menyilang, pola lantai horizontal, pola lantai melengkung, kemudian pola lantai zigzag. Ya, itu harus kalian hafal, ya, dan harus kalian ketahui. Oke, selanjutnya silakan buka buku kalian di halaman 141. Ya, di halaman 141. Di sini materinya tentang masih tarian juga, ya. Kalau tadi kita bahas pola lantai dalam tari kreasi daerah, di sini kita bahas tentang gerak tari kreasi. Ya, gerak tari kreasi. Gerak tari kreasi yaitu tarian yang diciptakan melalui kreativitas gerakan-gerakan ke dalam suatu komposisi tari. Itu pengertian dari gerak tari kreasi, ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya kepada kalian, gerak tari kreasi itu pengertiannya apa? Yaitu tarian yang diciptakan melalui kreativitas gerakan-gerakan ke dalam suatu komposisi tari. Ya, itu kalian garis bawahin, ya, di garis bawahin pengertian dari gerak tari kreasi. Oke, selanjutnya kamu dapat menciptakan tari kreasi, ya, atau menciptakan kreasi tari melalui pola
melalui pola lantai yang sudah kita pelajari. Ya, artinya di sini kamu dapat membuat suatu tarik kreasi atau gerakan tarik kreasi, ya, melalui pola lantai yang sudah kamu ketahui, seperti misalnya tadi pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, dan lain sebagainya. Itu bisa kamu gunakan untuk membuat yang namanya gerak tarik kreasi, ya, atau menciptakan gerak tarik kreasi sendiri, ya. Jadi kalian bisa menggunakan pola lantai yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ya, lanjut, seperti pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, dan melengkung. Ya, itu tadi ya. Nah, coba perhatikan contoh gerakan dari tarik kreasi berikut. Nah, di situ ada gerak nomor 1 ya, gambar yang pertama. Gerak mengarahkan busur ke arah kanan. Ya, jadi ini dia tariannya mungkin bercerita tentang seorang pemburu bisa kali ya. Tentang seorang pemburu atau misalnya seseorang yang bisa memainkan panah ya atau menggunakan panah. Ya, jadi di sini kita lihat properti yang digunakan itu adalah busur ya, busur. Jadi kalian bisa gunakan properti lain juga ketika ingin menciptakan suatu gerakan tari. Ya, bisa kalian gunakan properti lain untuk mendukung, seperti contoh tarian yang ada di buku kalian ini. Ya. Nah, lanjut kita bahas gambarnya. Di sini gambar yang pertama, gerakan mengarahkan busur ke arah kanan. Ya, untuk tangan kanan yang memegang busurnya. Nah, nanti selanjutnya itu ada gerakan memegang busur dengan kedua tangan dan menggerakkan tubuh merendah ya, menggerakkan tubuh merendah kemudian kembali menegakkan tubuh ya. Jadi dia tubuh bisa dikatakan sebenarnya dia itu seperti mirip dari dalam posisi berdiri ya, posisi berdiri kemudian jongkok sedikit ya, kakinya ditekuk sedikit, tapi bukan berarti benar-benar jongkok ya. Jadi badan pinggang kalian itu direndahkan ya, kaki ditekuk sedikit, jadi tidak sampai ke posisi jongkok sebenarnya ya, jadi hanya diterendahkan badannya, jadi ya seperti itu ya. Kemudian ada contoh yang ketiga, tariannya itu adalah gerakan memegang busur ke arah kiri dan berlari kecil ya. Nah, gerakan memegang busur ke arah kiri dan berlari kecil sambil membentuk lingkaran. Nah, jadi di sini dia busurnya sekarang dipindah ke tangan kiri ya. Kalau kalian perhatikan itu sudah tiap orang yang ada di situ itu sudah memindahkan busurnya dari kanan tadi ke kiri ya. Jadi busur sekarang sudah berada di kiri. Nah, nanti itu busurnya diarahkan ke kiri, kemudian sambil berlari kecil ya. Berlari kecil itu seperti ya, kegiatannya berlari, tapi tidak secepat berlari yang biasanya. Kalau biasanya yang kita pahami kan itu lari itu ya cepat gitu ya. Nah, sedangkan kalau di sini itu dia larinya kecil saja ya. Lari-lari kecil. Nah, sambil membentuk lingkaran. Jadi ketika mereka menari, mereka itu berlari-lari kecil sambil membentuk pola lingkaran, ya. Jadi kalau di sini bisa kita lihat bahwa pola lantai yang digunakannya itu, misal contoh seperti gambar yang pertama, itu bisa termasuk masih pola lantai zigzag ya, karena dua di belakang, satu di depan ya, sepertinya kelihatan gambarnya ya. Kemudian yang pola lantai pada gambar kedua itu juga masih pola zigzag ya. Kemudian yang ketiga dia menggunakan pola lantai lingkaran ya. Seperti itu. Nah, ini hanya beberapa contoh tarian ya yang bisa kalian buat atau gerakan tarik kreasi yang bisa kalian ciptakan sendiri ya. Kalian bisa misalnya tadi seperti gambar yang pertama, memegang busur ke arah kanan, atau kemudian nanti kalian balikan arahnya ke sebelah kiri lagi ya, dari kanan kemudian berpindah ke kiri ya. Itu bisa kalian lakukan seperti itu gerakannya.
Atau misalnya nanti dengan gerakan yang lain, contoh misalnya busur diarahkan ke atas, misalnya itu boleh, ya. Kemudian ada atau misal kalian menggunakan posisi jongkok juga bisa, ya. Jadi ketika kalian memegang busur, kalian jongkok, itu juga bisa, ya. Nah, atau sekreativitas kalian lah, ya. Jadi sekreativitas mungkin kalian bisa menciptakan berbagai macam jenis gerakan yang bisa kalian gunakan untuk mendukung jalan cerita yang perlu kalian sampaikan ke penonton, ya. Karena kan yang namanya tarian juga ya nggak asal nari, pasti ada apalagi tari kreasi, ya, tari kreasi daerah, ya, itu pasti ada yang namanya cerita di balik tarian tersebut, ya. Jadi ketika kalian misalnya ingin membuat suatu tarian tari kreasi daerah, kemudian itu kalian ingin menyampaikan sebuah cerita, tentu kalian membutuhkan atau perlu membuat gerakan sendiri, di mana gerakan tersebut menurut kalian sendiri itu pun dapat menggambarkan cerita atau yang perlu kalian sampaikan ke penonton, ya. Benar-benar gerakan yang bisa kalian gunakan untuk mendukung jalan cerita yang harus kalian sampaikan ke penonton, seperti itu, ya. Jadi benar-benar kalian bebas untuk membuat tari kreasi sendiri. Kalian hanya perlu mengembangkan gerakan-gerakan yang sudah ada, itu juga bisa, ya. Atau misalnya kalian menggunakan pola lantai yang sebelumnya, ya, yang sudah kalian pelajarin, kalian kembangkan lagi, ya. Kalian atur perpindahannya, misalnya dari vertikal, kemudian dia berubah menjadi diagonal, kemudian dari diagonal dia berubah menjadi horizontal, dari horizontal dia berubah menjadi melengkung, misalnya seperti itu. Itu bebas, ya. Jadi kalian bisa gunakan pola lantai juga untuk membantu gerakan yang kalian ciptakan tadi atau yang kalian buat sendiri tadi, ya. Nah, itu tentang gerak tarik kreasi, ya. Baik, kira-kira itu materi kita. Jadi kita tadi sudah bahas tentang alat musik melodis, ya. Dimana tadi alat musik melodis itu adalah alat musik yang dapat membunyikan melodi ataupun nada, ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian tadi contoh alat musik melodis itu ada recorder dan pianika, ya. Kemudian tadi kita juga sudah bahas tentang cara memainkan recorder, penjelasan dari tabel-tabel sebelah kanannya, ya, di mana lingkaran, kalau misalnya lingkaran hitam, ya, lingkaran yang hitam, dia itu posisinya semua lubang ditutup, ya, lubang ditutup. Kalau misalnya lubangnya putih, berarti lubangnya dibuka, ya. Kemudian tadi kita juga belajar jari mana saja yang perlu kalian gunakan ketika kalian ingin menutup lubang dari recorder tersebut, ya. Tentunya recorder ini juga termasuk salah satu contoh alat musik tiup. Nah, kemudian juga kita tadi sudah bahas tentang cara memainkan pianika. Jadi next ke depannya kalian jangan salah lagi memainkan pianika, di mana tangan kiri itu hanya bertujuan memegang pianikanya saja, ya. Sedangkan yang digunakan untuk menekan tuts pianikanya itu adalah hanya tangan kanan, ya. Nah, kalau misalnya dikategorikan, pianika ini bisa termasuk salah satu contoh dari alat musik, ya. Contoh alat musik yang dimainkan dengan ditiup ataupun ditekan. Jadi dia termasuk dalam dua jenis alat musik tersebut, ditekan ataupun ditiup, ya. Selanjutnya tadi kita juga sudah bahas tentang pola lantai dalam tari kreasi daerah, ya. Itu ada 5, ya. Jenis pola lantai itu kalian garis bawahin, ya, semua kelima pola lantai tadi, ya, yang di halaman 128. Itu ada pola lantai vertikal, pola lantai menyilang, pola lantai horizontal, pola lantai melengkung, pola lantai zigzag. Itu kalian garis bawahin semuanya juga, ya. Dimana kelima pola tersebut itu adalah contoh bentuk pola lantai yang sering digunakan dalam tari kreasi daerah. Jadi biasanya kebanyakan secara umum hampir semua tarian daerah itu atau tari kreasi daerah itu menggunakan
beberapa dari contoh pola lantai yang 5 tadi, ya, penggabungan dari beberapa contoh pola lantai yang 5 ini. Jadi penggabungan antara vertikal, pola lantai menyilang, horizontal, melengkung, ataupun zigzag, ya, atau bahkan ada tarian yang cuma menggunakan 2 jenis pola lantai mungkin, ya, dan ada mungkin tarian yang hanya menggunakan 1 jenis pola lantai, ya. Jadi itu kalian garis bawahin, di garis bawahin kelima contoh pola lantainya. Itu adalah contoh pola lantai yang sering digunakan dalam tari kreasi daerah. Kemudian tadi kita sudah bahas tentang gerak tari kreasi juga, di mana gerak tari kreasi yaitu tarian yang diciptakan melalui kreativitas gerakan-gerakan ke dalam suatu komposisi tari, yaitu di garis bawahin. Ya, kita dapat menciptakan tari kreasi melalui pola lantai yang sudah kita pelajarin. Ya, penggabungan dari pola lantai vertikal, horizontal, melengkung dan lain sebagainya yang tergantung bagaimana nanti kebutuhan kalian untuk menyampaikan pesan ataupun cerita dari tarian kalian sendiri kepada penonton, ya. Artinya di sini karena di sini kan ketika kita bahas tentang gerak tari kreasi, di sini kita tadi dikatakan kita dapat menciptakan gerakan tarian kreasi sendiri, ya. Jadi ketika kalian ingin menciptakan gerak tari sendiri, ya, kalian juga harus pikirkan apakah gerakan tersebut dapat membantu kalian menyampaikan pesan atau cerita yang ada dalam tarian kalian kepada penonton. Ya, jadi jangan asal bikin, ya udah yang penting ada gerakan, bukan seperti itu juga, ya. Tapi bagaimana caranya kalian menentukan gerakan-gerakan atau menciptakan gerakan-gerakan itu sendiri untuk mendukung tersampainya jalan cerita yang ingin kalian sampaikan. Ya, jadi itu materi yang sudah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham penjelasan Bapak. Kalau misalnya nanti kalian kurang paham, kalian bisa tonton lagi videonya, ditonton, ya, silakan diputar lagi, kalian bisa tonton berulang kali dimanapun, ya, kapanpun kalian juga bisa, karena videonya akan selalu ada di YouTube, jadi kalian bebas mau putarnya berapa kali, ya. Jadi ya bagi yang belum paham silahkan putar ulang lagi, ataupun misalnya nanti ketika kalian emang ada yang bingung, benar-benar kalian bingungkan, kalian bisa langsung japri Bapak, ya. Kalian japri Bapak, tanya. Ingat ya, jangan ditelepon, kalian chat ataupun kalian VN juga nggak apa-apa. Di VN juga lebih bagus, biar kalian juga nggak capek ngetik, ya. Kalian cukup rekam suara VN ya, voice note, ya. Kalian cukup voice note, kirim ke Bapak. Nanti akan Bapak usahakan untuk jawab satu persatu, oke? Ya, baik, kira-kira sampai di sini dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham semua penjelasan Bapak dari materi yang kita pelajari hari ini. Baik, sampai di sini, sampai ketemu minggu depan.